Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, sukacita bagi saya kembali dapat menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Bagikan kembali melalui sosial media kita, sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh mengalami berkat yang sama yang kita terima tatkala kita merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita akan kembali mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Kami mengucap syukur karena keberkatan dan kebaikan Tuhan itulah yang menghidupkan hari-hari kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena kemurahan Tuhan. Bapak, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran-kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita lihat sama-sama Alkitab kita. Hari ini saya akan bagikan satu kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-46. Tuhan Yesus bilang begini, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Saudara, Tuhan Yesus pernah sampaikan bahwa dia datang sebagai terang ke dalam dunia. Supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus, anak-anak Tuhan Yesus, orang-orang percaya tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Kenapa? Karena kegelapan membutakan mata seseorang, saudara. Kita nggak bisa membedakan mana sendal kanan, mana sendal kiri kalau kita buta, kalau kita tinggal dalam kegelapan. Kita tidak tahu mana kebenaran, mana suatu hal yang kita anggap sebagai kebetulan, kebenaran yang kita pikir itu benar. Padahal kita tahu itu salah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus datang untuk menerangi segala perbuatan. Yesus datang untuk menyingkapkan segala sesuatu. Oh, selama ini saya melakukan ini salah. Oh, selama ini saya melakukan itu ternyata salah. Untuk disingkapkan, untuk diketahui. Supaya apa? Supaya orang percaya kepada Yesus jangan tinggal lagi dalam kegelapan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sama dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 juga Yesus katakan hal sama. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak bisa tidak. Ya, tidak bisa tidak, orang yang mengaku percaya kepada Yesus, dia harus hidup sebagai orang-orang yang hidup dalam terang. Apa maksudnya orang-orang hidup dalam terang? Perbuatannya tidak ada lagi yang disembunyikan. Sehingga akhirnya orang bisa melihat segala sesuatu, karena terang itu menyingkapkan segala sesuatu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika ada cahaya menerangi sebuah tempat yang tidak ada cahaya di dalamnya, maka tempat itu akan terlihat jelas bersih atau kotornya sebuah tempat. Mungkin di dalamnya ada meja yang berdebu, kita jadi tahu, oh ternyata meja ini kotor. Yang tadinya kita tidak tahu karena gelap, kita jadi tahu bahwa barang-barang dalam ruang gelap itu ternyata kotor semua, atau ternyata tidak bisa terpakai semua. Karena apa? Karena terang itu yang menyingkapkan. Terang itu yang menyingkapkan. Nah, masalahnya ada banyak orang tidak mau datang kepada Yesus karena tidak mau diterangi. Firman Tuhan katakan, ada banyak orang tidak mau datang kepadanya karena tidak mau diterangi perbuatan-perbuatannya yang jahat. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak ketahuan, disembunyikan. Sehingga akhirnya orang tidak mau mengambil keputusan untuk datang kepada Yesus, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat ini tidak terlihat. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, salah satu ciri seseorang berjalan dalam terang adalah dia mengasihi saudaranya.
Tidak bisa tidak. 1 Yohanes 2 ayat 10. Coba saudara lihat. 1 Yohanes 2 ayat 10 bilang begini. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi seorang yang katanya tinggal dalam terang. Oh, saya sudah tinggal dalam terang. Oh, saya sudah menjadi anak Tuhan Yesus. Maka tidak bisa tidak dia mengasihi saudaranya. Tapi sebaliknya saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia tidak bisa berkata bahwa dia tinggal dalam terang kalau dia masih membenci saudaranya. Di ayatnya yang ke-11 di Alkitab katakan 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci, lihat, saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, salah satu ciri orang yang sudah tinggal dalam terang Yesus adalah mengasihi saudaranya. Yuk kita selidiki yuk sama-sama yuk. Apakah kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita? Apakah kita bisa mengampuni orang yang mengkhianati kita? Apakah kita bisa mengampuni orang yang mengecewakan kita atau tidak? Disitulah kita bisa melihat apakah saya sebenarnya sudah tinggal di dalam terangnya Kristus atau saya sebenarnya masih tinggal di dalam kegelapan. Saudara, tidak menjadi tolak ukur engkau sudah tinggal dalam terang atau tidak ketika engkau datang ibadah di hari Minggu, memuji menyembah Tuhan, berdoa. Tidak menjadi tolak ukur engkau tinggal di dalam terang atau di dalam kegelapan. Yang menjadi tolak ukur kau tinggal dalam terang atau dalam kegelapan adalah apakah kita mengasihi sesama kita atau kita membenci sesama kita. Itulah tolak ukur seseorang, apakah dia tinggal dalam terang atau dia masih tinggal di dalam kegelapan. Hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus datang sebagai terang. Yesus menawarkan terangnya dalam kehidupan manusia. Maukah engkau datang kepadaku? Orang yang datang kepada Yesus akan mengalami terangnya Kristus. Kenapa? Karena orang yang datang kepada Yesus pastinya hatinya akan dijamah. Hatinya akan diubahkan. Sehingga tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi luka, tidak ada lagi kepahitan. Orang bisa menyakitimu. Bu, suamimu bisa menyakitimu. Suamimu bisa mengkhianatimu, Bu. Pak, istrimu bisa mengecewakanmu, istrimu bisa memberontak kepadamu. Tetapi orang yang memiliki Yesus dalam hatinya tidak bisa menolak akan kasihnya dalam hati kita. Selalu ada kasih yang melampaui segala akal pikiran sehingga kita bisa mengasihi orang yang mengkhianati kita. Kita bisa mengasihi orang yang mengecewakan kita. Mungkin kita bilang, tapi kok saya bisa ya, dalam hati saya itu kayak tinggal damai sejahtera, padahal saya dikecewakan, padahal saya dilukai. Tapi saya bisa mengampuni dia. Itulah kasih Allah. Bukan karena kita, tetapi karena Kristus dengan terangnya yang sudah menerangi hati kita. Sehingga kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Mengampuni orang yang mengkhianati kita. Saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun kau berada. Mari kita sama-sama selidiki diri kita. Kalau kita bilang kita belum bisa mengampuni, kita belum bisa melepaskan pengampunan, kita belum bisa melupakan orang yang mengkhianati, menyakiti kita. Ayo datang sama Tuhan Yesus. Minta biarlah kasihnya, terangnya itu menerangi kita. Sehingga kita tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Tapi kita tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Yang mengubahkan hati kita. Dan mengubahkan hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena Engkau datang seperti terang menerangi kami. Engkau datang bagaikan kasih-Mu menerpa kehidupan kami. Dan saat ini Amba berdoa ya Tuhan, bukan suatu kebetulan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Amba berdoa dalam nama Yesus, sehingga di momen Natal tahun ini ya Tuhan, kami boleh mengalami terang Tuhan, sebab Yesus datang sebagai terang dalam kehidupan setiap kami. Yesus datang menerangi hidup kami, dan hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah terang kasih-Mu itu menerangi setiap hati anak-anak Tuhan, secara khusus mereka yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Sehingga tidak ada lagi kegelapan yang menyeliputi hati kami, tidak ada lagi kegelapan yang menyelimuti mata kami, sehingga kami tidak bisa melihat cahaya Injil kasih Kristus Tuhan dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa,
Biar mulai hari ini kami hidup dalam terang kasih Tuhan. Kami hidup dilawat dan dijamah Tuhan. Sehingga kami tidak lagi tinggal dalam kegelapan, tapi kami tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Jamah satu persatu, pulihkan satu persatu. Kami mau hidup dilawat Tuhan. Kami mau hidup dijamah Tuhan. Kami mau hidup tetap tinggal dalam anugerah dan kasih Tuhan. Hamba berdoa kalau ada yang sakit juga Tuhan jamah. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Mari datang sama Tuhan Yesus. Minta terangnya menerangi hidup kita dan hati kita. Sehingga hati kita tetap terus terang untuk mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita.